Yang pertama, like open or harmonic relationship. Banyak saya temui anak sekolah yang nakal itu, rata-rata keluarganya bermasalah. Kita mungkin, ya itu yang terjadi. Karena kalau ini adalah kembali, ya, influence of bad association, pengaruh buruk dari lingkungan teman. Lack of religious education. Kalau ini berbuat tidak mungkin. Tetapi di kota-kota besar, para bunda yang berusia 35 tahun, 25 tahun, 40 tahun, ilmu agamanya itu lemah. Padahal mereka dongengnya urutan yang tidak apa sebenarnya. Dan kira dari ngaji, ngaji itu hanya sekedar mengatakan listen yang belum terwakil bengong. Dari dua ayat itu masih sebenarnya yang itu ya. Wow, bengong. Ada mau bengong. Ya, rendah diri di tempat mereka nakal. Feeling of being isolated. Jadi isolasi oleh orang tuanya. Pengikut itu dek, elek, ireng, apa yang pola, ikutan juga. Tak benar ya kalau bawa. Anak makin terisolasi. Anak makin tidak bisa itu ke bawah lalu besar. Kalau ada anak yang dengan ayat ini membangun diri sumber daya manusia. Ada banyak orang-orang yang kemudian merasa karena pengalaman masa lalunya diperlakukan tersebut oleh orang tuanya. Saya dalam generasi perempat dan generasi bersatu bagaimana? Perempat itu menurut dengan saya ada paman Suhaji namanya. Termasuk dia menulis di negara Bandar Jawa Barat. Saya juga pernah di pengawal tahun berapa saya pensiunan. Di era perempat itu ada seorang ibu yang menangis. Putranya kelas 2 SMP, tetapi ibu itu tidak bisa memaafkan bundanya yang sudah meninggal. Ustaz punya itu pada saat beliau usia kelas 2 SD dipukul pakai kalau kita ada kaleng minyak yang besar itu, ada kayunya buat kayu itu dipukul sampai dapat dari tangan banyak. Sehingga sampai hari ini ketika anak saya sudah SMP, saya tidak bisa memaafkan bunda saya. Jadi sangat terlekat. Beberapa mahasiswa psikologi ya, semester 7 saya bilang, kenapa sudah dari kata? Saya kecewa dengan perilaku ayah saya. Padahal dia belajar psikologi, karena dia menganggap laki-laki sama. Jadi anak yang sejak kecil, mungkin pukulan secara fisik dirasakan saat itu, tapi traumanya ke bawah dewasa. Bahkan beberapa kali ngomong ini, iyo bangun jadi dulu, sampai Pak Dewa ini, ada juga nggak tahu saya. Traumanya di bawah. Ini ada yang disebut pada kita tekanan mental dan lemahnya pengetahuan kita tentang bagaimana mendampingi anak-anak. Ini kognitif psikososial anak. Di usia SD, terutama yang kelas 1 sampai kelas 3, mereka itu sebenarnya punya inisiatif melakukan sesuatu dan kalau bersih tenang. Ya, nanti rutinannya apa saja. Nah, ini salah satu trik manajemen kelas yang apa dalam ini. Nah, inisiatif dan merasa bersalah. Artinya anak SD itu kalau dibangkitkan inisiatifnya, maka dia bisa melakukan yang terbaik. Akhirnya salah satu dia makin terpuruk dalam di psikososialnya seperti itu. Ya. Nah, tapi yang begitu di kelas 3 sampai kelas 6, mereka memiliki kemampuan sebenarnya untuk yakin pada kemampuannya, tapi juga rendah diri.
Berapa banyak orang tua itu mengatakan, anakku ini di rumah bisa, kenapa di rumah nggak bisa? Atau sebaliknya, coba dengan ini di sekolah bisa, tapi kenapa di rumah itu? Itu karena dia merasa mampu, tetapi di sisi lain dia juga merasa rendah. Maka fokuskan di kemampuannya dengan rendah diri. Yang lebih parah lagi, anak-anak usia SMP SMA, mereka sedang mencari identitas diri, tapi kenyataan yang mereka confused karena lingkungan di rumahnya tidak sama dengan lingkungan di sekolah. Di kota besar, di kota-kota besar, sekolah itu yang bagus. Orang tuanya kalau ambil laptop pakai musik itu di tempat parkir, karena syaratnya harus pakai musik. Di tempat parkir dia pakai. Di rumah di kantor kalian. Anak di sini sebagai orang aku di kota tidak boleh. Kata papa, kata papa, papa nggak ada loh. Kalau ada orang yang nggak di rumah, kita maksudnya. Bilang, katanya papa nggak ada loh. Yang betul. Nah ini problem siswa, problem guru dan problem orang tua. Pada akhirnya setelah menjalankan kejadian seorang ayah yang menjual ginjal, tadi pagi juga jalan sebelum saya seminar ini ditelepon oleh RRI bagaimana pendapat saya tentang jasa yang ditangani. Ya, Anda menyampaikan tamu, tapi denominasi yang terjadi. Dan bagaimana peran masyarakat untuk misalnya mengenali kok bahwa kayak sekolah kok terus kita di kota besar ini saya yakin saya dengan profesional dan usul draft antar depan di mana nanti masjid, posyandu dan lain sebagainya bisa dijadikan pembelajaran bagi anak-anak yang tidak terlalu dari sekolah. Ijazahnya diakui oleh negara. Ini anak-anak kita. Yang parah itu sudah berpikir guru CSB. Ya, ini parah. Ya, ini yang terjadi pada main HP tak akan belajar teratur. Ya, ini yang terjadi. Kadang-kadang kita belajar dulu, saya bilang memang dengan berapa itu Anda keberatan anak sekolah bawa HP atau pada saat Anda belajar dengan keberatan anak bermain HP. Pada saat agar anak bermain HP, semoga dari bapak-bapak agar panjenengan tidak bermain HP. Soalnya guru ini kita tadi, ada guru ya. Sekarang saya akan coba lihat bagaimana reaksi anak-anak. Saya akan coba lihat bagaimana reaksi anak-anak untuk mengetahui bagaimana mereka menanggapi tayangan.